Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Rintihan Arwah Gadis Bisu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Oh iya mas, alamat rumahnya Mas lurus saja, terus sampai ada pertigaan, terus Mas belok kiri deh. Habis itu kan ada pos ronda. Rumah ketiga dari pos ronda itu rumahnya si Ratna. Catnya abu-abu sama putih. Tutur teguh kepada pemuda itu. Oh iya, makasih ya mas. Salam kenal mas, saya Aldo. Siapa tahu kita bisa berteman dengan baik, ucap Aldo ke Mamat dan temannya. Oh iya, kenalin, saya Teguh. Di samping kanan saya Yanto, di sampingnya lagi itu si Agus, dan ini di sebelah kiri saya Mamat. Samping Mamat tuh paling ujung itu Udin, ucap Teguh perkenalkan dirinya dan temannya. Oh iya mas, ya udah, saya permisi dulu ya mas, ucap Aldo dengan sopan. Setelah kepergian Aldo, Mamat dan temannya pun saling membicarakannya. Sumpah tuh, serius, dia teman dekatnya Ratna. Sumpah gak nyangka banget gue sih anjir, tanya Agus tak menyangka. Gue juga gak nyangka sih, sambung Teguh. Mamat tidak ikut nimbrung obrolannya, yang hanya dipikirkan hanyalah Ratna. Mamat izin pulang lebih awal ke temannya. Sesampainya di rumah, Mamat langsung pergi ke dapur, mengambil air minum, lalu meminumnya. Ia meminum air dingin yang ada di botol sampai habis, dan ia masih memikirkan Ratna. Sial, kalau dia juga punya temen cowok, kenapa dia minta pertanggungjawabannya sama gue? Tapi gak mungkin juga sih, kalau usia dininya dia udah bisa gituan sejak kecil. Gak tau lah, pusing gue anjir. Ia merutuki dirinya sendiri dengan rasa penyesalan. Saat malam tiba, suara itu mulai menghantuinya lagi. Sakit. Aku hanya minta pertanggungjawabanmu. Sakit. Tolong tanggung jawab. Kalau tidak aku akan terus menghantuimu. Rintih arwah Ratna. Mamat yang mendengar rintihan itu pun pusing. Ia selalu dibikin pusing dan gelisah saat mendengar rintihannya. Bangsat, pergi lo, gak usah ganggu gue anjing. Mamat pun kembali melempar gelas ke lemari. Semakin malam, semakin keras isak tangisnya, hingga Mamat marah dan terbangun dari tidurnya. Mau lo apa sih anjing, berisik banget, ucap Mamat dengan marah. Mamat tidak bisa tidur sampai kantung matanya menghitam, karena ia diteror rintihan Ratna terus menerus. Hingga pagi harinya, ia sudah di warung. Ia berusaha memejamkan matanya, berharap kali ini ia bisa tidur. Namun sayangnya, suara itu kembali memekakan telinganya. Padahal ia sudah memakai earphone dengan volume full, tapi masih saja kedengaran. Tiba-tiba Yanto pun datang, berniat membeli rokok saja, lalu pulang. Tetapi ia mengurungkan niatnya setelah melihat Mamat melamun sendirian. Loh, kenapa lu Mat? Tanya Yanto. Namun si Mamat tidak membalas pertanyaannya. Ia terus saja melamun. Yanto tidak menyerah begitu saja. Ia terus menanyakan keadaan Mamat. Lo masih sering diganggu Mat? Tanyanya sekali lagi. Kali ini ia menyerah. Yanto bertanya ke Pak Somad selaku pemilik warung tersebut. Pak, Mamat kenapa pak? Dari tadi kok melamun terus sih? Tanyanya pada Pak Somad. Bapak gak tahu toh, tadi sih sempet kayak orang frustasi gitu, terus dia melamun, jelas Pak Somad ke Yanto.
Yanto hanya mengangguk-nganggut, tanda ia paham maksud Pak Somad. Tanpa disangka, Mamat membuka suara. "Gue kayaknya mau pindah keluar kota, Tok," ucap Mamat tiba-tiba. "Hah? Kesurupan demit mana lu tiba-tiba mau pindah?" tanya Yanto dengan heran. "Gue pamit ya. Gue mau pulang dulu deh. Bilang aja gue pergi keluar kota kalau ada yang nyariin gue," ucapnya lalu pergi meninggalkan Yanto. "Lah tuh anak kenapa sih? Aneh banget dah," ucap Yanto dalam hati. "Pak, gue balik dulu ya," pamit Yanto ke Pak Somad. Oke, kita beralih ke sudut pandang Aldo. Rumahnya ini apa bukan ya? Coba gue ketuk ah, gumamnya dalam hati. Tok 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 tok. "Assalamualaikum, Ratna? Kamu di rumah apa enggak ya, Rat?" Bu Suwarni yang baru pulang dari pasar melihat ada pemuda mengetuk pintu rumah Ratna pun bertanya. "Nyari siapa, Nak?" tanya Bu Suwarni. Bu, Ratnanya ada gak, Bu? Kok dari tadi saya panggil-panggil gak nyaut-nyaut?" tanya Aldo ke ibu-ibu itu. "Oh, Neng Ratna. Sini-sini, Nak. Nanti ibu ceritain," ajak Bu Suwarni bertamu ke dalam rumahnya. Aldo pun mengikuti langkah Bu Suwarni sampai ke dalam rumahnya. Bu Suwarni menyajikan berbagai macam cemilan dan teh agar lebih enak obrolannya. "Silakan diminum dulu," pinta Bu Suwarni. "Iya, makasih Bu. Maaf udah ngerepotin ibu," ucap Aldo merasa tak enak. "Gak apa-apa, Nak. Udah, anggap aja rumah sendiri. Ibu gak merasa direpotin kok." Aldo yang tidak sabaran pun langsung bertanya ke Ibu Suwarni. Bu, emang Ratnanya kemana ya?" Bingung. Bu Suwarni bingung mau menjelaskan dari mana. "Bu," panggil Aldo lagi hingga menyadarkan lamunan Bu Suwarni. Iya gimana, Nak? Tadi ngobrolannya sampai mana?" tanya Bu Suwarni. "Ratnanya di mana, Bu? Saya ingin bertemu. Saya ingin bertemu sekali dengan dia. Dia baik-baik saja kan, Bu?" tanya Aldo. Dengan berat hati, Bu Suwarni pun menjawab, "Maaf, Nak. Sebenarnya Ratna sudah meninggal kurang lebih 2 minggu yang lalu." "Hah? Meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal karena apa, Bu?" "Ibu kurang tahu, Nak. Jasadnya ditemukan di dalam hutan. Sudah membusuk sekitar 3 harian. Astagfirullahaladzim, Rat. Semoga kamu tenang di sana ya, Rat. Semoga diterima semua amal ibadahmu. Amin. Amin. Kamu pemuda yang baik. Nah, Ratna pasti bangga punya teman sepertimu. Ngomong-ngomong, namamu siapa, Nak?" "Saya Aldo, Bu. Teman kecilnya Ratna. Saat saya umur 8 tahun, kami pisah. Saya ikut orang tua saya merantau ke Jakarta. Niat hati saya kembali lagi ke sini, ya ingin mengungkapkan perasaan saya ke Ratna. Dan saya berniat ingin menikahinya, Bu. Tapi ternyata takdir berkata lain. Jodoh saya sudah diambil oleh Yang Maha Kuasa terlebih dahulu." "Yang sabar ya, Nak. Doakan saja yang terbaik buat Ratna. Saya Ibu Suwarni, tetangga dekat Ratna. Panggil saja Bu Ani. Kalau butuh apa-apa, bilang saja ya, Nak. Anggap seperti ibu kandung kamu sendiri." "Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ibu orang baik. Oh iya, kamu boleh kok tinggal di sini biar tidak keluarin banyak uang buat ngekos. Kebetulan di sini ada 2 kamar. Jadi kamar satunya nggak ada yang pakai," ucap Bu Suwarni menawarkan ke Aldo. "Tidak usah, Bu. Saya mau nyari kos saja di daerah sini. Ada kan, Bu?" ucap Aldo menolaknya.
Ya sudah, kalau tidak mau ibu tidak maksa. Kayaknya di ujung gang itu ada rumah dikontrakan. Baru kemarin-kemarin. Mungkin belum ada yang nempati. Silakan saja nak Aldo ke sana. Jelas Bu Suwarni panjang lebar. Oh iya Bu, makasih ya. Ya udah, saya pamit dulu keburu petang. Iya, hati-hati anak Aldo. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldo melanjutkan perjalanan sesuai arahan Bu Ani. Dan kini ia sampai di rumah di depan kontrakan. Aldo pun sudah mengurus-ngurus rumah kontrakan itu ke pemiliknya. Dan hari itu juga ia sudah bisa menempatinya. Pemilik rumah kontrakan itu ternyata milik orang tuanya si Mamat. Dan itulah ide dari Mamat untuk mengontrakan saja rumah itu. Dan ternyata rumah yang kini ia tempati itu rumah kosong yang beberapa minggu lalu terjadi pembunuhan Ratna. Saat ia memasuki rumah itu, atmosfernya berbeda, namun ia tak menghiraukannya. Ia berpikir mungkin ini karena sudah lama tidak berpenghuni, jadi agak lain suasananya. Aldo membereskan barang bawaannya dan kini ia sudah merebahkan tubuhnya di atas kasur. Capek banget hari ini. Akhirnya selesai juga. Ia mengambil ponselnya, lalu melihat foto mereka saat bersama Ratna dulu. Andai kamu masih hidup, aku akan menikahi Murad. Aku cinta banget sama kamu dari dulu. Yang tenang di sana ya Rat, ucap Aldo penuh haru. Namun saat ia selesai berbicara, seperti samar-samar ia mendengar suara isak tangis seseorang. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia merinding sekujur tubuhnya. Pasalnya, ia menempati rumah tingkat sebesar ini sendirian. Waduh. Tolonglah. Suara apa itu? Siapa lagi yang nangis jam segini? Bikin merinding aja, ucapnya dalam hati. Bukannya menghilang, justru suara itu terdengar makin jelas. Aldo sangat takut, namun rasa penasarannya jauh lebih besar. Ia memberanikan diri keluar kamar mengikuti di mana suara itu berasal. Rupanya suara itu berasal dari kamar sebelahnya. Ia melihat seorang cewek sedang duduk meringkuk, memeluk lututnya sendiri. Ia berusaha membuka suara dengan terbata-bata. Kamu siapa? Kok ada di sini? Kamu kenapa nangis? Tanya Aldo dengan penasaran. Saat sosok itu berbalik badan, ia langsung pingsan. Oke, kita flashback dulu. Saat Aldo sudah pergi dari rumah Bu Suwarni, Bu Suwarni langsung beres-beres dan memasak makanan untuk makan malam bersama suaminya. Setelah itu, Bu Suwarni membersihkan tempat tidur dan mulai terlelap. Hingga di sela-sela mimpi indahnya, ia pun bermimpi. Dalam tidurnya ia bermimpi seakan bertemu sosok Ratna dengan kondisi mematung dan tangannya melambai, seolah sedang menunjukkan sesuatu. Tapi ketika Bu Suwarni mendekat, sosok Ratna itu berubah menjadi wajah yang sangat menyeramkan. Dan hingga saja Bu Suwarni pun langsung sontak terbangun dari tidurnya. Pakik Bu Suwarni di tengah malam. Pak Danu selaku suami Bu Suwarni pun ikut terbangun saat mendengar istrinya itu menjerit. Kenapa Bu? Ibu mimpi buruk? Tanya Pak Danu dengan panik. Enggak Pak, enggak. Udah enggak apa-apa. Ayo kita lanjut tidur lagi, ajak Bu Suwarni kepada suaminya. Ia tidak mau jujur karena tidak ingin mengganggu suaminya yang ingin beristirahat. Flashback off. Kita lanjut. Keesokan harinya, Bu Suwarni sudah menyiapkan masakannya untuk sarapan. Dan ia tak lupa pula menyisihkan makanannya untuk ia berikan ke Aldo.
Alhamdulillah, sudah siap. Semoga anak Aldo suka, ucapnya dalam hati. Setelah menyiapkan semuanya, ia mandi dan bersiap-siap ke rumah kontrakannya Aldo. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Naldo sudah bangun belum? Ini ibu bawain makanan buat kamu, nak, ucapnya sembari mengetuk pintu. Ia baru sadar, ternyata pintunya tidak terkunci. Loh, gak dikunci ternyata. Aldonya kemana ya? Kok sepi banget sih? Jangan-jangan belum bangun lagi. Aduh. Saat ia masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja ia melihat Aldo dalam kondisi tergeletak. Aldo, astagfirullahaladzim. Aldo, kamu kenapa, nak? Bu Suwarni panik bukan main. Ia langsung berlari keluar meminta tolong. Dan kebetulan ada Teguh lewat. Bu Suwarni langsung memanggil Teguh. Guh, tolong ibu, Guh, bantuin bawain Aldo ke rumah sakit. Ibu lihat dia pingsan, pinta Bu Suwarni kepada Teguh. Aldo, anak rantauan itu ya, Bu? Boleh Bu, saya bantuin ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Aldo langsung diperiksa. Untungnya hanya pingsan saja, tidak ada riwayat penyakit apapun. Dokter keluar dari ruangan tempat Aldo diperiksa. Gimana, Dok, keadaannya? Tanya Bu Suwarni. Alhamdulillah, tidak ada apa-apa, Bu, hanya pingsan saja. Paling sebentar lagi juga siuman, jelas dokter ke Bu Suwarni. Alhamdulillah, makasih ya, Dok. Sama-sama, Bu. Mari. Bu Suwarni menghampiri Aldo yang berada di atas berangkar sambil duduk di kursi yang telah disediakan di kamar rawat. Tak lama kemudian Aldo pun siuman. Aduh, aku di mana? Tanya Aldo yang sudah siuman. Aldo sudah siuman. Ini di rumah sakit, nak, ucap Bu Suwarni kepada Aldo. Loh, kenapa saya ada di sini, Bu? Tanya Aldo. Tadi pagi ibu ke rumah kamu. Ibu kira kamu belum bangun, tapi kok pintunya gak dikunci. Ya terus ibu masuk deh. Lah, ibu nemuin kamu pingsan, terus ibu minta tolong. Kebetulan ada Teguh lewat, jadi tadi kesini sama Teguh. Jelas Bu Suwarni panjang lebar ke Aldo. Terus Mas Teguhnya di mana, Bu? Tanya Aldo. Itu dia lagi di warteg depan rumah sakit, jawab Bu Suwarni. Oh, makasih ya, Bu, udah mau nolong saya. Tolong bilangin ke Mas Teguh juga ya, Bu. Makasih banyak, ucap Aldo dengan tulus. Iya, sama-sama, Aldo. Ngomong-ngomong, kamu kenapa kok tiba-tiba pingsan? Tanya Bu Suwarni penasaran. Oh, Gak apa-apa kok, Bu. Ya mungkin karena saya kelelahan jadi pingsan, ucap Aldo mengelak. Oh gitu. Ya sudah, ayo kita makan dulu. Ini ibu bawain makanan sama lauk buat kamu, ucap Bu Suwarni seraya menyerahkan makanan yang dari tadi ia bawa. Ya aduh, Bu, makasih ya, Bu. Singkat cerita, setelah pulang dari tongkrongan, Mamat membereskan barang-barangnya yang akan ia bawa keluar kota. Suara itu terus menghantui pikirannya. Gue gak bisa gini terus. Gue harus secepatnya pergi dari sini, batin Mamat. Saat semuanya sudah rapi, ia langsung memasukkan kopernya ke bagasi mobil. Sebelum pergi, ia makan terlebih dahulu dan berpamitan dengan ibu dan ayahnya. Ya, Bu, aku pamit pergi dulu ya. Nanti secepatnya aku kembali kok, pamitnya kedua orang tuanya. Iya, nak, hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut naik mobilnya. Jangan lupa kabarin kalau sudah sampai tujuan kamu ya, nak, ucap ibunya kepada Aldo. Kabari ayah kalau kamu butuh sesuatu, jawab ayahnya. Mamat tidak menghiraukan ucapan ayahnya. Yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana caranya ia bisa tenang dari teror rintihan arwah Ratna.
Setelah semuanya beres, ia langsung menancapkan gasnya, pergi dari perkarangan rumahnya. Ia pergi dengan kecepatan sedang, karena jalanan macet sedang ada perbaikan jalan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Ia merinding, bulu kuduknya berdiri. Semua ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Namun ia tak menghiraukannya. Ia mencoba fokus untuk menyetir saja. Banyak sekali bubble chat dari teman-temannya, tapi tidak ada satupun yang ia balas. Saat ini ia hanya membutuhkan ketenangan saja. Namun pikirannya tak bisa fokus. Ia selalu dihantui rintihan Ratna. Keesokan harinya, Aldo sudah dibolehkan pulang ke rumahnya. Tetapi ia tidak pulang ke rumah kontrakannya, melainkan ke rumah Ibu Suwarni. Sesampainya di rumah Bu Suwarni, Aldo menanyakan sesuatu kepadanya. Bu Ani, ada yang mau saya ceritakan sama ibu soal kejadian kemarin saya pingsan. Ucapnya. Iya nak, ceritakan saja. Ibu siap jadi pendengar terbaik kamu, ucap Bu Ani dengan tulus. Aldo mulai menceritakan kejadian kemarin dengan rinci. Gak ada satupun cerita yang ia lewatkan. Jadi gini Bu, kemarin malam pas saya sudah selesai beres-beres, saya dengar kayak ada suara orang nangis. Awalnya saya pikir itu cuma sugestinya saya saja. Soalnya kan saya capek dan baru tinggal di rumah itu. Terus pas saya samperin suaranya semakin keras Bu. Dan ternyata suara itu berasal dari kamar sebelah saya. Pas saya buka pintunya, saya lihat dan saya tanya tuh, kenapa nangis Mbak? Sini, cerita saja sama saya. Pokoknya gitulah Bu. Dia balik badan Bu. Tapi yang balik cuma kepalanya doang yang menghadap ke saya. Badannya gak ikut balik. Dan ibu tahu, mukanya itu penuh darah Bu. Matanya melotot, mulutnya menganga. Dari sorotan matanya, saya lihat sepertinya dia menaruh penuh dendam Bu sama seseorang. Tapi saya nggak tahu juga Bu. Saya baru pindah ke sini dan bau kamar itu anyir Bu. Ya, jadinya saya pingsan saking shocknya Bu. Kurang lebih begitu Bu kejadian kemarin sebenarnya. Bu Ani yang mendengar cerita Aldo pun sempat berpikir, apa ada kaitannya ya mimpi saya kemarin sama kejadian yang Aldo alamin? Sepertinya teka-teki ini bakal sulit ditebak. Bu Ani menyadari lamunannya. Lalu ia bilang, oh begitu. Sebenarnya kemarin ibu juga sempat mimpi, kayak seperti mimpi Ratna, tapi dalam kondisi yang sangat tidak enak dipandang, ucap Bu Ani. Hah? Mimpi apa Bu? Coba Bu, ceritakan Bu, tuntut Aldo yang sudah penasaran, ingin mendengar ceritanya Bu Ani. Kemarin malam, ibu mimpi itu melihat Ratna menangis terseduh-seduh. Tatapan matanya sayu dan penuh dendam, seperti yang kamu lihat kemarin. Di mimpinya ibu itu, dia seperti melambaikan menunjukkan sesuatu, tapi tidak jelas. Setelah ibu samperin, tiba-tiba saja Narati berubah menjadi wajah yang sangat menyeramkan. Sontak ibu saja langsung terbangun. Sebenarnya, jujur saja, ibu itu sering mimpi didatangi gadis yang mengaku-ngaku hamil. Tapi ibu sama sekali tidak paham dan mengetahui hal itu. Ibu kadang bingung sendiri dan suka melamun nak jadinya. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, ibu itu sempat mencurigai seseorang. Tapi ibu gak mau seuzon. Dan ibu kini semakin yakin bahwa yang ibu mimpikan kemarin-kemarin malam sepertinya sosok yang sama. Tapi ibu juga gak percaya kalau itu Rati. Apa jangan-jangan ada yang membunuh Rati dengan cara sekeji itu?
cerita Bu Suwarni panjang lebar terhadap Aldo. Aldo pun mengernyitkan dahinya sembari bingung. Ia bingung sendiri sebenarnya apa yang terjadi terhadap Ratna. Aldo pun mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kebiasaan Ratna sebelum meninggal. Sebelum kematiannya, kegiatannya Ratna apa aja, Bu? Tanya Aldo. Dia itu biasanya jualan lumpia keliling. Masakannya enak loh. Tapi beberapa bulan terakhir sebelum meninggal, setiap dia pulang, pakaiannya lusuh. Tidak ada senyumannya lagi di bibirnya. Padahal setiap hari, kalau dia berangkat atau pulang, pasti dia senyum. Apalagi dagangannya habis. Habis lebih awal, dia pasti bahagia sekali. Dari kejadian itu, ibu sebenarnya sudah curiga. Pasti ada yang tidak beres. Sesekali ibu ingin bertanya, tapi dia tidak mau bercerita. Kalau ditanyain, pasti jawabnya gak apa-apa. Ya, ibu memaklumi. Mungkin saja ada urusan pribadi yang lebih penting dan dia memilih memendamnya sendiri. Dia pernah punya pacar tidak, Bu? Tanya Aldo. Setahu ibu sih tidak. Dia tidak dekat sama siapa-siapa. Dia itu selalu sendiri. Oh, seperti itu, Bu. Saya jadi penasaran, Bu. Pengen menyelidiki kasusnya. Boleh tuh. Nanti ibu bantu menyelidiki. Makasih banyak ya, Bu. Ya udah, Bu. Saya mau pulang dulu. Udah sore. Permisi, Bu. Sama-sama, Nak. Hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, cerita sama ibu langsung. Kesini saja ke rumah. Ibu tidak punya HP soalnya. Iya, Bu. Setelah berpamitan, Aldo pergi meninggalkan rumah Bu Ani. Ia langsung kembali ke kontrakannya dan berberes-beres. Malam ini, ia berniat untuk begadang agar bisa mendengar rintihannya kembali. Namun, malam ini tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda setitik pun. Ia yang sudah mengantuk pun memilih untuk tidur dan mengabaikan kejadian kemarin. Kok nggak ada tanda-tanda rintihan lagi sih? Mana udah effort banget lagi bikin kopi segala. Ya nggak ngaruh juga. Masih tetap ngantuk. Bodo amat lah, gue mau tidur. Semoga saja udah tenang juga tuh arwahnya. Ucap Aldo menyesal karena usahanya sia-sia. Oke, kita kembali ke sudut pandang di warung. Tumben ini sepi banget ya warung. Apa gue harus ajak dulu kali ya, baru mereka bisa kesini. Ya udah deh, gue WA saja. Siapa tahu pada mau ngomong, batin Agus. Ya, warung tongkrongan itu sekarang sepi semenjak kematian Ratna. Dan tidak ada Mamat. Jadi mereka jarang nongkrong bareng. Tapi temannya tidak tahu. Yang tahu hanya baru Udin saja. Coy, sini warung, kita nongkrong kayak biasa, ucap Agus di grup geng mereka. OTW, gasin lah, balas Teguh. 5 menit lagi berak gue, balas Yanto. Gaskan euy, balas Udin telat. Si bos tumben amat gak nimbrung. Masih hidup kan lu, bos? Tanya Mamat sambil mengetek di WhatsApp-nya. Ketikan lu woi, ngap, balas Yanto. Ih, bercanda doang, balas Agus meledek. Ada saja loh, balas Teguh. Agus memainkan permainan ludo di ponselnya sambil menunggu temannya datang. Saat ia kebingungan mau mengarahkan yang mana terlebih dulu, ia dibantu seseorang. Duh, yang depan apa yang belakang ya? Kalau ke depan, gue bisa bikin pion lainnya mati. Tapi kalau belakang, punya gue finish satu doang lagi. Aduh, bingung, ucap Agus geram sendiri. Di saat ia kebingungan, ada jari yang membantu menunjukkan yang mana yang harus dipilih. Ia pun tanpa sadar mengikuti arah jari itu nunjuk. Dan ya, sesuai ekspektasi, akhirnya dia dapat dua-duanya.
pion miliknya finish 1 dan dia bisa membunuh pion lawannya. Akhirnya, makasih ya, ucap Agus kegirangan saat membalikan badan. Ia tidak melihat siapa-siapa dan itu sukses membuat bulu kuduknya merinding. Loh, BTW, tadi bukannya ada? Kayaknya ada orang deh tadi. Tapi kok, terus siapa anjir? Batin Agus mulai takut. Ia memegang lehernya yang merinding. Pas ia menghadap ke depan lagi, dar! Ucap mereka bertiga mengagetkan Agus. Weh, sialan lu, kalian ngagetin bayi dah. Apaan sih? Latah Agus yang terkejut. Lagian lo tumben banget ngelamun mikirin apa lo? Tanya Teguh dengan antusias. Gak ada, gak mikirin siapa-siapa, elaknya. Ya udah deh, ucap Teguh mengiyakan omongannya. Oh ya, bos kok nggak datang sih? Tanya Agus mengalihkan pembicaraan. Bos kan keluar kota, ucap Udin dengan santai. Hah? Ucap mereka kompak. Biasa aja kali, nggak usah pakai kuas segala. Loh, kok bisa sih dia keluar kota? Mana nggak bilang-bilang dulu sama kita ya kan? Ucap Yanto. Terakhir gue ketemu sama dia tuh di sini. Dia kelihatan kurang tidur gitu. Kelopak matanya hitam banget. Ditambah dia ngelamun. Gue tanya, juga nggak dijawab. Gue ngelucu juga dicuekin. Sampai akhirnya dia buka suara. Tapi dia bilang, gue mau keluar kota, bilangin ke yang lain kalau ada yang tanya gue tuh ke kota. Ya udah, abis tuh dia pulang. Terus gue WA juga nggak dibalas. Jelas Udin panjang lebar. Oh, ucap mereka bersamaan. Udah, gitu doang respon kalian. Gue cerita panjang lebar cuma dijawab oh doang gitu. Sialan sekali. Ucap Udin sedikit kesal. Ilah, apaan sih lo lebay banget? Gue kayak gini juga sedang mikir, kira-kira siapa yang bikin dia kayak gitu? Ucap Teguh. Gue jadi kepikiran, apa ada kaitannya sama kejadian barusan yang gue alamin ya? Tanya Agus ke temannya. Lah, emang lu tadi kenapa? Tanya Udin. Tadi kan gue lagi main ludo nih, terus gue bingung. Lah, tiba-tiba ada jari yang nuntun gue gitu. Gue ikutin deh sarannya. Pas gue bilang makasih sambil balik badan, gak ada siapa-siapa, cok. Di situ gue langsung merinding. Terus habis itu ternyata lo bertiga. Ungkapnya kejadian yang baru tadi alami. Apa jangan-jangan kalian diganggu makhluk halus? Tanya Yanto dengan heboh. Apa anda? Mana ada setan siang hari? Goblok banget. Ucap Agus tak percaya. Lo kenapa sih, Gus? Lu lagi mens ya? Tanya Udin yang tiba-tiba mencium bau anyir. Gila kau, cowok mana bisa mens, tolol. Kok bau anyir dah? Ini bau apaan ya? Tanya si Udin. Apaan tuh? Lihat di atas, kok kayak ada darah ya? Tanya Yanto dengan kaget. Jangan-jangan, ucap Teguh menggantung. Dan mereka berempat kompak melihat ke atas dan ternyata pekik mereka bersamaan, lalu lari terbirit-birit meninggalkan warung itu. Mau kemana kalian? Gelegar arwah Ratna. Setelah kejadian tadi di warung, mereka semua langsung pulang ke rumah masing-masing. Saat aku sedang menonton TV, dia tak sengaja melihat berita yang sedang dibawakan reporter. Loh, kok itu kayak mobilnya si Mamat ya? Apa jangan-jangan emang benar Mamat kecelakaan? Batin Agus. Ia langsung mengirimkan bubble chat ke grup WhatsApp.
"Woi, kalian udah dengar berita baru belum?" tanyanya. "Udah, yang mobil kecelakaan itu kan." "Gue kok curiga kalau itu mobilnya Mamat," balas Teguh. "Iya cok, gue juga sempat mikirin gitu, tapi semoga aja enggak lah." "Iya amin," balas Teguh. Coba lu telepon si Mamat, siapa tahu diangkat," suruh Yanto. "Oh iya, bentar gue telepon dulu." 5 menit kemudian. "Weh, gak diangkat," ucap Udin. "Aduh. Ya udah, kita tungguin info lagi deh," balas Teguh. Oke, kita kembali ke sudut pandang Mamat. "Gue gak bisa gini terus. Gue harus secepatnya pergi dari kampung ini biar gak diteror terus." Saat ia sudah berada di dalam mobil, ia langsung menyetel musiknya di earphone dengan volume yang keras. Tetapi pikirannya masih ada bayang-bayang Ratna. Suara itu terus berputar di memori otaknya hingga ia tidak fokus menyetir. Saat ia melihat spion atas, ia melihat di kursi belakang ada arwah Ratna yang kini siap menerekamnya hidup-hidup. Ia pun sangat panik dan tidak fokus untuk menyetir. Ia mengendarai dengan kecepatan penuh, berupaya arwahnya hilang begitu saja. Namun ia salah. Arwahnya justru malah tertawa terbahak-bahak menyaksikan Mamat yang sudah kesetanan menyetir mobilnya dengan kecepatan penuh. Sampai akhirnya ia pun kehilangan kendali. Saat ada perbaikan jalan, akses lajur kiri dipindahkan ke lajur kanan menjadi satu. Namun nasib buruk menimpanya hari itu juga. Mobil yang kini ia kendarai, remnya menjadi blong dan brak. Mobilnya menabrak pembatas jalan. Seluruh bagian mobilnya hancur dan ia terkapar tak sadarkan diri. Dan ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Oke, kita kembali ke sudut pandang rombongan. Saat mereka semua sedang asik ngobrol di warung Pak Abdur, mereka semua kaget dengan acara berita yang dibawakan saat ini. "Woi, lihat tuh berita. Itu kok kayak mobilnya Mamat ya? Coba deh kalian lihat bener-bener," ucap Agus. "Lah, kok iya? Itu mobilnya Mamat," ucap Teguh. "Tahu dari mana lo?" tanya Udin dengan antusias. "Gue pernah foto di suatu tempat, terus kebetulan belakang gue mobilnya Mamat," jelas Teguh. "Waduh, kasian banget ya dia. Kira-kira dia di rumah sakit mana ya?" ucap Agus. "Gak tahu juga. Coba deh, ntar gue tanya," saut Udin. Sedangkan di rumah sakit, saat orang tua Mamat sudah mengetahui bahwa anaknya kecelakaan, ia langsung pergi ke rumah sakit. Orang tuanya sangat risau. Ia dari tadi bolak-balik di depan UGD. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dokter yang menangani anaknya keluar dari ruangan. "Dok, gimana keadaan anak saya?" tanyanya pada dokter. "Maaf, anak ibu kondisinya kritis, jadi harus diopname. Silakan ibu urus administrasinya dulu biar cepat dapat kamar," jawab dokter. Baik pak," ucapnya terbata. Ia tidak menyangka anak tunggalnya kini dalam keadaan kritis. Setelah mengurus administrasi, kini ia langsung ke kamar inap anaknya. "Nak, ayo bangun nak. Ibu gak tega lihat kamu tidur di sini," ucap Bu Siti selaku ibunya Mamat sambil menangis. Tak lama kemudian, dokter datang mengecek keadaan Mamat. Ibunya menunggu di depan ruangan dengan perasaan gelisah. Perasaan aku kok gak enak ya. Semoga aja gak terjadi apa-apa." Beberapa menit kemudian, dokter telah selesai mengecek dan ia keluar dari ruangan tersebut, lalu memberitahukan kondisi anaknya. "Mohon maaf bu, kondisi anak ibu kini makin lemah dan kekurangan banyak darah. Kurang lebih membutuhkan 5 kantong darah golongan AB. Masih ada waktu 2 hari bu buat nyari pendonor," tutur dokter. Ia hanya bisa menangis terseduh-seduh. Ia bingung harus mencari di mana pendonor darah yang pas untuk anak tunggalnya. Kini
Ia mengambil telepon yang ada di dalam tasnya, lalu mengetikkan sebuah nama di ponsel. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.